Wah, akhirnya selesai juga aku masak beberapa macam masakan. Di hari Paskah ini sudah menjadi kebiasaan diriku untuk berbagi kasih kepada orang-orang. Karena aku merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi, ya saya harus menuntut dirilah untuk mengasihi orang lain. Bunyi telepon aku. Mana handphone? Oh, ini dia. Siapa yang teleponnya? Oh, Esther, anak saya. Halo, selamat Paskah, Esther. Halo, Ma. Jangan Pak, selamat Paskah. Esther lagi kesel hari ini. Esther nggak bisa mengasihin nih, Ma. Aduh, Mama Bentar. Nggak bisa mengasihi Kihin. Iya, sekarang udah nggak bisa lagi mengasihin karena Kihin juga dibela sama anak-anak sekarang. Anak-anak belain Kihin malahan jadinya. Ya nggak apa-apa anak belain papanya. Ya Esther sekarang mau kabur nih, Ma. Masa berantem sebentar kabur lagi Esther, nggak boleh. Mama nggak pernah ngajarin kayak gitu. Esther mau kabur ke rumah Mama, mau curhat sama Mama. Tahu nggak? Kalau mau curhat boleh, tapi kalau mau kabur apa tidur di sini nggak boleh. Iya, Esther udah kesel nih, pengen ngomong cerita banyak sama Mama dan abisnya Esther kayaknya sendirian nih di sini nih. Jadi Esther mau ke rumah Mama nih sekarang. Ya tapi nggak boleh kabur. Iya, soalnya Esther sering karaokean, mah. Ada lagu yang gini nih, mah, bunyinya, mah. Pulangkan saja aku pada ibuku. Jadi Esther jadi ingat, udah Esther pulang aja ke rumah Mama dah ya. Jangan ingat-ingat lagu itu Kabur, lagu salah ya. itu. Esther mau kabur sekarang sesaat doangan ya, Ma ya. Udah sekarang kesini curhat ya. Iya, Esther jalan ya, Ma ya. Ya. Iya. Ya ampun, sampai Betaria Sonata yang nyanyi lagu itu dibawa-bawa. Pulangkan saja. Esther. A few moments later. Ma. Esther udah sampai nih, Ma. Esther nih lagi mau curhat sama Mama. Aduh, malah Mama kemana sih? Kesel nih Esther nih. Esther udah sampai, Ma. Ada makanan nih. Aduh, ini buat Helen. Ada tulisannya. Ini ada buat Pak Ijo. Ini buat Aseng. Ini si Mama masih berbaik hati nih. Masih bikin makanan buat orang-orang yang dulu. Padahal nih orang nih, Helen, Pak Ijo, Aseng, dia ini yang ngejahatin Mama dulu. Suka nipu, suka ngebohongin, minta duit segala macem. Tapi Mama masih memberi, masih mau mengasihi mereka. Dia bikin tuh makanan segini banyak. Kalau Esther sih, mah, aduh Esther mah nggak bisa deh begini, mah. Aduh Esther tuh pengennya orang-orang begini nggak usah dikasih dah, nggak usah dikasih. Mama kemana ya? Kok sepi ya? Jangan-jangan dia tidur lagi. Mama. Mama lagi tidur. Aku kesini mau curhat. Kalau Kihin nggak sayang sama Esther, anak-anak nggak sayang sama Esther, Esther juga nggak mau sayang lagi deh sama itu. Tidur, Ma. Mama mati ya? Mama mati ya, Mama? Aduh, mati. Kaget deh. Masa Mama mati? Tadi Mama habis masak. Terus capek. Sebelum ibadah nih bentar lagi, Mama tadi istirahat dulu. Tapi tadi Mama dengar kamu ngomong apa? Nggak boleh bilang begitu. Kesel nih, Oma. Tau nggak, Ma? Pengen curhat yang tadi mau terusin tuh, Ma. Kan Esther udah kabur kemarin nih, Ma. Mau curhat. Mama mau denger nggak? Tunggu. Tadi juga Mama udah dengar. Kamu ini bilang mau sayang sama orang kalau orang sayang sama kita. Salah itu. Abisnya Esther udah ngelakuin nih, Ma. Mama udah ajarin Esther udah jadi mama.
Terus Esther nyayangin anak-anak, Esther nyayangin Kihin, tapi mereka sekarang nggak sayang sama Esther. Esther malah sepertinya sendirian di rumah nih, Mah nih. Enggak, nih, dengar. Kesel nih, Esther kesel deh. Jangan kesel-kesel dulu nih, Mama ada pepatah Tiongkok. Dengar. Ya udah deh. 因为主耶稣爱我们，所以我们也要相爱。但是别人不爱我们，我们早就要爱他们。 Artinya, karena Tuhan Yesus udah sayang kita, kita mesti sayang orang. Tapi kalau orang lain nggak sayang kita mesti tetap sayang. Itu Esther. Itu teori, Oma. Itu teori, tau nggak? Teori. Kenyataannya nggak gitu. Ya ampun, anak Nggak mama. gitu kenyataannya. Udah, tenang. Sekarang udah mau ibadah. Udah nanti kita lanjutin. Ayo sekarang ibadah sama mama nih. Udah mau Esther nggak mau. ibadah Paskah. Esther nggak mau. Enggak. Justru kalau lagi susah, sedih, lagi marah kayak gini mesti dekat sama Tuhan. Esther, boleh nggak hatinya lagi begini masuk ke gereja, Oma? Justru harus supaya kamu diubah sama firman Tuhan. Oh begitu ya? Ya ayo kita ibadah Paskah dulu nih. Udah mau waktunya nih, udah telat nih. Mamaku sayang. Aduh, mamaku cakep. Ayo ibadah. Yuk ibadah yuk. Selamat pagi jemaat sekalian yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Sungguh bersukacita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah untuk mengingat kebangkitan Tuhan atas maut bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Jemaat sekalian, kebaktian Paskah ini dilaksanakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Ibadah ini kita akan mulai dengan sebuah kata pembuka yang terambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari buku KPPK nomor 128. Mulia bagi Tuhan yang bangkit. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur dan bersuka cita tatkala kami mengingat bahwa Tuhan kami, Yesus kami, yang begitu kami kasihi, yang begitu kami agungkan, sudah mati dan telah menyatakan kemenangan atas maut. Sungguh Tuhan, hal ini tiada taranya dalam dunia ini Tuhan. Tiada orang yang bisa, tiada manusia dalam satu bumi ini pun yang bisa melakukan itu semua. Hanya Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang begitu berkuasa atas maut, sehingga boleh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kebangkitan Tuhan yang akan kami peringati pada hari ini Tuhan. Namun Tuhan, kami juga mengingat bahwa sebagai manusia kami seringkali begitu lemah, begitu lelah, lesu, sehingga kami sering berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Ini sebuah kondisi yang begitu kontradiktif, di mana kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang Maha Suci, sedangkan kami umat Tuhan begitu bercelah. Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami karena kedagingan kami ini. Ampuni kami karena kelengahan kami dalam dunia ini, sehingga dunia ini boleh menguasai jiwa raga kami. Biarlah kami boleh terus belajar pada Tuhan, mengikuti teladan Tuhan. Bagaimana kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Dan kami, hidup kami, boleh menyatakan bahwa kehidupan anak Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan menyatakan
kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada kebaktian Paskah hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-16 sampai ke-17. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh membacakannya bersama-sama di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang berada di sekitar jemaat sekalian. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyambut berita anugerah ini bersama-sama menaikkan pujian kasih tak sekedar kata-kata semata. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami rindu di dalam perayaan Paskah kami, yang pada tahun ini memang belum berbeda seperti tahun yang lampau, karena kami masih mengikuti PSBB berkait dengan COVID-19 yang menjadi pandemi. Tuhan tolong supaya pembacaan kami ini menjadi pengingat bahwa Engkau bukan hanya pernah mati,
untuk menggantikan kami, tapi Engkau bangkit dan hidup, bahkan memberikan kepada kami pengharapan untuk hidup bukan lagi dengan cara yang lama, tapi hidup di dalam cara yang baru untuk mencapai rencana kehendak-Mu yang kekal, yaitu saling mengasihi, yang buahnya dirasakan banyak orang, bahwa kami boleh mempunyai iman yang menyelamatkan, yang di dalamnya kami mengalami keselamatan, karena iman bukanlah dasar daripada pembenaran yang menyelamatkan, tapi iman merupakan saluran, sarana untuk mencapai kebenaran-Mu yang menunjuk kepada keselamatan kekal, karena kami boleh hidup di dalamnya. Kiranya Engkau berkenan sehingga kami boleh menjadi sama seperti Paulus yang mengalami cinta-Mu untuk mencintai yang lain, bahkan musuhnya pun dicintai. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 untuk menjadi dasar berita Paskah 2021 Gereja Kristen Indonesia Agape yang bertajuk dicintai untuk mencintai atau dikasihi untuk mengasihi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ingin mendapatkan sebuah pemikiran yang didapat dari banyak pemikir yang berkait dengan pengalaman dicintai yang pada akhirnya untuk mencintai. Barangkali saya kepingin mengungkapkan hal yang dikatakan oleh seseorang. Dia mengatakan begini, pada waktu kita belajar perihal bersyukur dengan memberi, kita juga belajar perihal kerendahan hati dengan menerima. Dan di dalam hierarki dari kualitas kemanusiaan yang harusnya mencintai karena dicintai, dia katakan, aku sepertinya ingin menempatkan kerendahan hati lebih dulu sebelum bersyukur. Apa yang mau dikatakan di dalam bagian ini? Jadi sebenarnya orang susah untuk bisa mengucap syukur kalau dia tidak merendahkan dirinya. Dicintai untuk mencintai adalah sebuah pengalaman universal umat manusia. Seharusnya. Kenapa? Karena Tuhan menanamkan di dalamnya. Namun di dalam berita Paskah ini kita sudah diingatkan melalui nas bagaimana Paulus sebagai orang yang diselamatkan dengan artian dibenarkan, bukan karena dia orang Farisi, bukan dia murid Sanhedrin di bawah Gamaliel sebagai seniornya, pimpinan Sanhedrin waktu itu, bukan. Tapi dia dibenarkan karena Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, melawat dia. Anda tahu kapan dia dilawat? Bukan ketika dia beribadah, bukan ketika dia bersekutu, bukan dia ketika bersaksi atau melayani. Tapi ketika dia mewujud nyatakan kebencian untuk menghabiskan para pengikut Kristus. Disitulah dia melihat terang. Disitulah dia mengalami transformasi. Sehingga batinnya yang gelap,
yaitu hatinya diterangi dengan kasih Allah. Sehingga dia boleh menjadi makhluk yang penuh cinta. Bagaimana dia bisa tahu itu? Karena dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus menjelaskan, akulah dia yang sudah mati dan bangkit. Apakah tandanya kalau engkau mengutus aku? Maka suara itu mengatakan lagi, apa yang kualami engkau akan alami. Apa yang dialami Kristus? Dia menderita dan mati. Maka Paulus pun ketika dia mengatakan sekarang hidupku yang baru ini di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mati bagiku. Maka hidup baruku ini bukan lagi hidup seperti di dalam kebiasaan lama untuk mengalami pembenaran dan akhirnya upah keselamatan karena hukum yang aku usung setinggi-tingginya dan kuhormati dan kutaati. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan di awal sebagai nas kita, seharusnya engkau dan saya hidup itu oleh iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang sudah mati. Jadi seperti dalam doa tadi saya, bahwa iman itu bukan basis pembenaran yang berujung keselamatan. Tapi iman itu adalah sarana untuk mengalami pembenaran dan keselamatan. Dengan kata lain, dia menjadi saluran yang kita terhisap di dalamnya. Kalau engkau dan saya tidak dicintai Tuhan, engkau tidak mungkin ada di dalam saluran itu. Karena pembenaran sekaligus ujung keselamatan bukan usaha kita. Tidak akan pernah. Jadi kalau hari ini engkau bisa mendeklarasikan aku hidup di dalam iman kepada Yesus, Putra Allah, itu adalah anugerah yang tak terkatakan yang Paulus mau garis bawahi. Itu semua karena kasih karunia Allah yang tidak sia-sia di dalam batinku. Dia mengubahku dan dia memberikan janjinya. Meskipun itu isinya menakutkan, penderitaan yang berujung kematian. Engkau pasti ingat Jumat Agung ketika saya memberitakan juga tentang salib yang hina menjadi mulia. Saya katakan itu adalah berita paradoks tentang salib. Karena yang hina dan mulia itu ada bersama di waktu yang sama. Sehingga engkau tidak bisa memilih, tetapi engkau harus menerimanya. Dan ketika engkau menerimanya, dia akan menata kehidupan kita. Sehingga kita diberikan kemampuan untuk bertahan di dalam penderitaan. Karena itu yang disebut dengan kesabaran. Dikatakan oleh seorang pemikir juga menjadi ibu dari pengharapan. Jadi kalau memang kesabaran itu boleh kita hidupi karena dia menjadi ibu dari pengharapan. Lalu kita tanya, pengharapan apa yang engkau dan saya dapat sehingga kita mau beriman di dalam Yesus Kristus? Pengharapan yang mau digarisbawahi oleh Paulus. Karena jemaat Korintus waktu itu menjadi bias di dalam kekristenan. Ada gereja yang begitu berkembang kuat, luas, tetapi jati dirinya lemah. Paulus membenahi apa yang menjadi kelemahan yang terjadi di gereja Korintus. Ada 3 hal yang barangkali, walaupun ini bukan menjadi bagian inti khotbah, tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara, kenapa ini teks yang menjadi bagian kita. Kelemahan gereja yang pertama, yang mau diingatkan oleh Paulus, engkau berkembang begitu luar biasa, tetapi engkau selalu terpecah-pecah. Dan itu terbawa sampai hari ini dan orang bangga di dalam keterpecahan denominasi. Itu kerja Tuhan, itu kerja Roh. Padahal kalau mereka harus jujur dan evaluasi, jangan-jangan itu ambisi bukan visi. Jangan-jangan itu emosi bukan yang namanya akali yang Tuhan tanamkan di dalam rasio kita. Dia tegur itu. Tidak ada di dalam tubuh Kristus kelompok Kefas atau Petrus, kelompok Apolos, rekan kerja Paulus, kelompok Paulus maupun kelompok Kristus. Karena tubuh itu satu. Yesuslah kepalanya. Maka kita harus bersama-sama. Itu teguran pertama. Dan yang kedua, ketika mereka hidup di dalam imoralitas, tidak bermoral, bahkan melakukan
persetubuhan bukan dengan manusia laki perempuan, dengan hewan dan lain sebagainya. Paulus harus menegur. Dan yang terakhir, penyalahgunaan tentang perjamuan kudus, di mana gambaran tubuh Kristus yang terpecah dan darah yang tercurah, seakan-akan ini menjadi rebutan. Engkau juga melihat hari ini fenomena itu di sebuah denominasi gereja. Jadi kalau kita harus kembali kepada tubuh Kristus yang benar, dia mengingatkan bagian kelemahan daripada gereja yang kuat tapi ternyata lemah. Lalu yang kedua yang Paulus mau garis bawahi, ternyata berita tentang kebangkitan Kristus itu sudah diselewengkan. Karena memang masih ada kelompok orang yang tidak mempercayai kebangkitan anak manusia. Paling tidak kelompok Saduki. Itu oposan daripada Paulus ketika dia masih menjadi kelompok Farisi. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, di dalam berita kebangkitan ini, dia mengatakan hal yang Anda tidak boleh lupa. Diulang 2 kali dengan disebutkan ada tertulis. Saya akan kutipkan di sini. Saya akan bacakan mulai ayat yang ketiga dari pasal 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 2 kali dia menekankan tentang kitab suci menjadi dasar kenapa engkau dan saya boleh diselamatkan dengan iman melalui dasar kebangkitan. Karena basis daripada iman kita untuk dibenarkan dan diselamatkan adalah karya Kristus. Dan apa isi berita sabda Tuhan yang selalu kita baca, renungkan, khotbahkan? Dikatakan di sana bahwa dia telah mati karena dosa-dosa kita dan kemudian dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Untuk apa? Yakinlah saudara bahwa berita kekristenan bukan soal demonstratif Tuhan yang mati dan bangkit. Tidak terlalu penting mungkin kalau kita boleh pakai kata tambahan. Yang terpenting bahwa kematian mengubah cara hidup kita dan kebangkitan membuat kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Dia yang memiliki kita. Maka berita tentang yang tertulis dalam kitab suci seharusnya kematian dan kebangkitan Kristus mengubah hidupmu dan hidupku. Itu berita pentingnya. Dan berita penting yang mana yang harusnya kita hidupi? Ya hidup bukan lagi dengan bukti tetapi dengan iman. Dan apa yang menjadi berita anugerah tadi yang kita dapatkan? Yesus mengatakan kepada murid-murid pada malam itu, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Kata Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lalu dia membuat frasa berikutnya, aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Barangkali ini ajakan untuk merawat relasi yang Tuhan sudah bangun, melalui hidup doa yang berdasarkan iman, sehingga pada akhirnya buah-buah itu engkau alami. Dan apa yang dikatakan menjadi perintah yang kita harus pergi? Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ketika engkau mendengar atau membaca kembali Kristus yang mati karena cinta dan bangkit memberikan pengharapan supaya kita hidup di dalam iman, harusnya itu bukan teori atau rumusan, tapi dia adalah nilai sejati kemanusiaan yang kita butuhkan. Paulus menjadi tokoh sentral khotbah Paskah kita tahun ini. Bagaimana dia bisa merendahkan hatinya?
Dia mengatakan, semua yang hebat dari diriku sebagai orang Yahudi sejati dari suku Benyamin, ahli Taurat, orang Farisi, disunat di hari ke-8, doa puasa, melakukan ritual-ritual yang kuanggap itu adalah hal yang utama dan yang pertama. Tapi sesudah aku mengenal Yesus Kristus, semua yang kuusung itu cuma sekedar kotoran, sampah yang tidak berguna. Itu yang barangkali kita diingatkan, supaya engkau dan saya boleh belajar kerendahan hati dengan menerima. Dan sesudah itu pada gilirannya engkau bisa mengucap syukur dengan memberi. Jadi dicintai. Untuk mencintai itu sebenarnya adalah hukum tentang menerima dan memberi. Jadi kalau engkau tidak merendahkan dirimu hari ini di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Dia sudah mati buat kita, kita cuma menjadi Kristen demonstratif yang tampil keren, tapi tidak punya kuasa yang mengubah. Namun kalau engkau boleh menerima kuasa dari itu, bersihkanlah batin saudara dan saya, boleh menjadi wadah untuk menerima kasih Allah dan hidup di dalam cintanya. Kasih dan cinta punya definisi yang susah kita bedakan. Tapi ketika saya amati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu bentuk kata benda, cinta itu bentuk kata sifat. Oh jadi beda? Iya beda. Karena kata benda dan kata sifat itu beda. Jadi ketika engkau nanti menjadi bentuk kata kerja mengasihi, berarti engkau dan saya harus punya cinta lebih dulu, baru terlihat sifat cinta itu. Dan bagaimana engkau dan saya mempunyai cinta? Karena kita sudah kehilangan cinta, kehilangan kasih maksud saya dalam bentuk kata benda itu. Maka kita harus kembali mengakui yang di Alkitab ditulis oleh Paulus. Dia sudah mati bagi dosa-dosa kita karena kasih Allah, kasih setianya. Dan dia sudah bangkit karena dia sudah dikubur dan mati. Dan dia memberikan pengharapan sesuai dengan kitab suci. Maka kalau engkau memang membaca firman dan merenungkannya, biarlah Paskah ini menjadi momentum untuk kita bukan soal tampil beda, tapi kita berubah menjadi beda. Karena engkau tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tapi berani berkorban atas nama kasih. Sehingga orang tahu engkau adalah makhluk cinta. Bagaimana itu semua terjadi? Engkau harus ingat, kita perlu sabar. Karena arti kata sabar itu artinya menderita. Ya, kata sabar itu punya akar kata menderita. Jadi ketika orang rela menderita, dia akan terus bertahan karena dalamnya ada pengharapan yang menjadi sebuah ibu yang kita diasuhnya. Saudara-saudara, ketika engkau dan saya boleh hidup itu di dalam cinta kasih, saya teringat satu video. Barangkali engkau juga ingat. Saya akan ingatkan. Tayangannya mungkin sekitar 2-3 menit. Seorang anak yang tergopoh-gopoh lari dari apotek membawa sebungkus obat. Dan dikejar oleh pemilik toko. Kenapa? Karena obat yang dipesan itu belum dibayar. Lalu ditangkap, ketemu di luar toko, lalu tarik-tarikan. Dan ada seorang penjual mie yang memerhatikan. Sambil yang punya toko itu menuding-nuding dan menjelek-jelekan, kamu masih kecil menjadi pencuri ini itu. Si pemilik toko mie itu tidak banyak cincong. Cuma tanya apa yang sedang terjadi. Si ibu yang mengejar itu, dia bilang dia mengambil obat saya. Dan dia bawa lari dan tidak bayar. Dan akhirnya si pemilik toko mie itu tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengeluarkan uang dan membayarkan itu kepada ibu pemilik toko obat. Dan anak itu belum sempat sepertinya untuk berterima kasih dan lain sebagainya. Bukan dia tidak tahu terima kasih mungkin. Bukan.
tapi dia didesak waktu untuk menolong ibunya. Dia lari tergopoh-gopoh dan memberikan obat itu. Tidak ada di dalam tayangan itu. Tahu-tahu si Tokomi itu selalu berbuat baik, terus berbuat baik kepada siapapun yang datang. Dan satu kali ketika dia melayani, dia terjatuh karena sepertinya ada serangan stroke. Dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Dirawat. Entah berapa uang yang harus dia bayar. Tapi entah kenapa juga karena waktu itu sudah lama dan anak kecil yang pernah dibantu dan dia tidak pernah ingat. Tidak pernah ingat. Ternyata dia menjadi salah satu yang merawat orang tua yang memiliki toko mie ini. Tidak perlu bayar. Karena sudah dibayar. Puluhan tahun yang lalu dari investasi yang dia tidak pernah ingat. Setiap saya melihat video itu saya selalu tersentuh. Berkali-kali. Karena terkadang orang yang dicintai itu tidak perlu demonstratif, saudara. Tidak penting. Tapi dia harus mengubah. Karena kasih Allah itu adalah terang, energi yang mengubah. Kalau dia tidak berubah atau tidak mengubah, jangan-jangan itu bukan kasih Allah. Itu konsep perihal kasih Allah yang engkau dan saya miliki. Dan kita harus buang karena tidak berguna. Karena kasih Allah yang sesungguhnya itu mengubah. Dia adalah energi, dia adalah terang yang membuat kegelapan tidak lagi menguasai. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada curiga. Karena terang benderang. Video pendek itu berhenti di sana. Mengajak kita untuk merenung. Bahwa orang yang mengalami dicintai. Dia kelak akan mencintai. Sama seperti dia mengatakan. Engkau belajar yang namanya bersyukur dengan memberi. Dan engkau belajar untuk merendahkan diri dengan menerima. Kalau engkau tidak menerima undangan Tuhan hari ini yang sudah mati dan bangkit, engkau memberi apa? Sebut saya pendeta, pendeta apa? Sebut saja penatua diaken apa yang kau kerjakan? Jangan-jangan itu ritual gereja, itu agenda gereja yang engkau harus ikuti dan tidak ada nilainya. Tapi ketika engkau menangkap nilai terang Tuhan yang sudah bangkit itu, dan kebangkitannya itu menggerakkan semua orang untuk pergi memberitakan Injil sebagai ucapan syukur karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu memilih kita, bukan kita memilih Allah. Maka dia mau menjadikan kau dan saya utusan sama seperti Paulus menggarisbawahi ketika mencerahkan pikiran jemaat Korintus. Perihal kebangkitan itu. Dan kalau engkau dan saya hari ini diingatkan bagaimana surat Korintus pertama itu menjelaskan kelemahan gereja yang tadi saya katakan dan juga kebangkitan. Dan yang terakhir tentang memberi kepada orang miskin. Jemaat Korintus itu jago ngoceh. Jemaat Yerusalem sebagai jemaat induk sedang kelaparan karena musim kemarau yang panjang. Oke, saya janji iman. Tapi nggak dijalanin. 1 tahun kemudian baru dilunaskan. Sesudah Paulus menggarisbawahi tentang jemaat Makedonia yang lebih miskin dari Korintus memberi persembahan kepada jemaat Yerusalem. Jadi saya menjadi ingat. Engkau tidak mungkin memberi kalau engkau tidak mengalami apa yang namanya menerima. Maka ketika engkau menerima, engkau harus buang segala apa yang kau punya di dalam batinmu. Supaya segala pembaruan Tuhan itu menjadi kekuatan yang bukan hanya menerangi, tetapi menopang. Sehingga kita bisa mewujud nyatakan kasih Allah itu. Saudara-saudara, dalam berita Paskah ini, biarlah kita selalu ingat Tuhan yang baik itu sudah membenarkan kita
dan melalui iman engkau berujung di dalam jalan pembenaran, pengudusan, boleh mengalami keselamatan, di mana pemuliaan di ujung jalan itu benar-benar menjadi warisan iman kita. Kenapa? Karena engkau rela untuk mendahului kerendahan hati, mengakui segala kelemahan dan kelebihan Tuhan, dan pada akhirnya engkau bersyukur karena apa yang kau terima itu adalah kasih Allah yang mengubah. Dan dari situlah engkau menjadi Kristen yang kuat, bukan karena engkau punya catatan prestasi, tapi orang-orang di sekitarmu mengalami buah imanmu, dan mereka tidak perlu lagi promosi karena mereka merasakannya. Dengan cara apa? Seperti engkau mengalami transformasi, orang sekitarmu juga mengalami transformasi. Mulut kita bisa salah, tapi perilaku kita menjadi contoh apa yang ada di dalam ini. Tuhan mau kita semua mengisi hidup baru sesudah Paskah menjadi momentum hidup baru kita. Kita boleh melakukan cinta kasih. Dan apa yang menjadi cinta kasih yang bisa kita sampaikan sebagai rasa syukur? Mungkin kau bisa memberi uang, mungkin kau bisa memberi makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, bolehkah seperti Paulus mengatakan, ketika dia sebelum mengatakan hidupku oleh iman kepada anak Allah, dia mengatakan di dalam surat Galatia pasal yang pertama, kalau ada orang memberitakan Injil yang lain yang pernah kukatakan tentang Kristus yang mati dan bangkit, meskipun dia utusan dari langit, dari malaikat, tolak mereka. Tegas dan keras. Jadi biarlah imanmu dan imanku punya basis yang benar. Karena pembenaran itu dari Dia yang sudah mati dan bangkit. Terimalah dengan kerendahan hati. Dan ketika kuasa itu mengubah, kasih karunia Allah yang mengubah di dalamnya, pada giliran yang kau bukan hanya mengalami dicintai, akhirnya engkau tidak punya kekuatan untuk menghindar di dalam mengasihi sesama. Dan ketika orang berkata, kenapa engkau mencintai saya? Maka kalimatmu akan mengatakan, karena Tuhan yang harusnya menghukumku, mencintai aku dengan kematiannya. Aku sudah menerima dan mengubah hidupku. Aku ingin berbagi yang sama. Semoga engkau juga bisa melanjutkan rantai kehidupan baru ini. Sehingga banyak orang yang tidak memiliki kasih, tidak mengalami cinta, mereka boleh mengalami itu semua lewat hidupmu. Maukah engkau mengalami ini? Inilah kesempatan yang tidak terulang. Supaya kita masuk di dalam kasih Allah. Kasih karunia yang tidak pernah gagal. Karena Tuhan menyertai. Dan dari situlah Paulus kemudian menjabarkan tentang kebangkitan Kristus, tentang kebangkitan kita, dan kenapa kita harus hidup di dalam persekutuan yang tidak sia-sia. Dia menutup bagian 1 Korintus 15 dengan berita kebangkitan bahwa maut musuh terakhir sudah dikalahkan. Tidak ada musuh lain, saudara. Maka biarlah engkau yang sedang meregang maut tidak menjadi gentar, karena di balik maut itu ada kehidupan. Kok gitu? Jangan lupa paradoks salib yang kau sudah dengar pada hari Jumat yang lalu. Biarlah engkau boleh yang hari ini merasa terhina, sesungguhnya engkau sedang menjalani warisan mulia di ujung jalanmu. Kenapa? Karena hidup kita di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara. Selamat Paskah. Mari kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Tuhan yang sudah mati bagi kami, yang bangkit memberikan pengharapan, supaya kami hidup di dalam kasih setia Tuhan, menyatakan sikap penuh cinta, karena kami mengalami transformasi kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pembenaran secara hukum,
yang di dalamnya ketika kami menjalani hidup baru dengan iman kepadamu, kami akan mengalami ujung jalan keselamatan. Kami merasa beruntung Tuhan, karena Engkau telah menetapkan untuk kami pergi dan berbuah. Itu artinya pohon iman kami harusnya bertumbuh, berakar kuat di dalam janji pengharapan, sehingga kami pada akhirnya mengalami buah-buah iman yang dirasakan. Dan buah-buah iman itu adalah kasih Allah, cinta Allah, atau Allah yang penuh cinta di dalam sebuah hukum yang harus kami taati sebagai bukti kami percaya bahwa kami harus saling mengasihi karena kami lebih dulu dikasihi. Sehingga kalau kami bisa mengasihi Allah, kami membuktikannya dengan mengasihi sesama. Ketika kami mengalami kesulitan, Engkau memberikan cermin kepada batin kami yang sama keras, sama ragu, sama takut sebelum Engkau mengubahkan kami. Sehingga kami punya kesabaran, kami punya pengharapan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang, yaitu Yesus sudah mati dan bangkit buat kami. Maka biarlah ketika kami sudah menerima cinta yang wujudnya adalah Engkau mati buat kami boleh menyampaikan cinta itu juga sebagai rasa syukur. Dan kami sungguh-sungguh memerhatikan karena Engkau mati buat kami sangat pribadi. Biarlah itu menjadi satu pembelajaran sebagai murid Kristus yang memuliakan Engkau selama-lamanya. Kiranya Engkau tolong keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan mendengar saudara-saudara kami yang sakit boleh dipulihkan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami Irwan maupun istrinya Gustini yang Engkau jamah. Biarlah Engkau pulihkan mereka. Terima kasih untuk Pak Ignas Buntoro yang Engkau juga sudah pulihkan. Kami tetap berdoa untuk Ibu Mary Lismana. Kiranya Engkau menyertai dan menolong beliau. Dan Engkau boleh memberikan sukacita mengisi hari baru yang Engkau sudah beri. Hidup baru yang dia boleh tapaki. Karena dia hanya ingin beriman kepadamu, bukan kepada yang lain. Berikan sukacita ya Tuhan. Juga untuk anak-anaknya. Biarlah Engkau memberikan juga anugerah kepada putranya. Sehingga mereka semua boleh belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau beri. Kami berdoa untuk pelantikan majelis jemaat di periode yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk segala komitmen yang dijalankan majelis jemaat sebagai fasilitator untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat. Tolong mereka semua ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai. Nanti ada 2 saudara kami yang akan dilantik. Baik saudara Dedi maupun saudari Sylvia. Dan juga peneguhan untuk diaken Budi di dalam kelanjutan pelayanan mereka. Kiranya Engkau berkenan menyertai mereka semua. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga menguatkan sehingga apa yang kami pikirkan bersama ini boleh menjadi berita yang menyenangkan Engkau. Tuhan yang penuh kemurahan, biarlah Engkau juga memberkati pemerintahan kami yang bahu-membahu seluruh LSM, gugus tugas COVID-19, BNPB, juga tim tenaga kesehatan baik dokter maupun para perawat, semuanya bahu-membahu untuk menolong negeri kami boleh terlepas dari cengkraman pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan sertai dan memberikan hikmat sehingga banyak kegaduhan di lapangan oleh karena tidak punya pengalaman. Tuhan berikan mereka sukacita, kesabaran sehingga semuanya boleh mendapatkan vaksin melulu bukan untuk kami merasa menjadi aman dan selamat, tapi kami ingin berbagi kehidupan seperti seorang pelindung bagi orang lain, entah di tengah keluarga, di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat, supaya banyak orang pun terselamatkan dan kami hidup boleh memuliakan Engkau selama-lamanya. Kiranya Engkau mendengar ya Tuhan apa yang kami naikkan.
Karena kami percaya Engkaulah yang memerintahkan untuk kami meminta di dalam nama-Mu, sehingga kami boleh mengalaminya. Terima kasih untuk hak istimewa ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bersyafaat. Kiranya Engkau mendengar seru doa kami, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersekutu dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Nats persembahan ibadah Paskah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan bersama-sama menaikkan pujian Mulia bagi Anak Domba. atas semua yang di bumi. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
atas semua yang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami. Inilah diri kami yang bersimpu di hadapan Tuhan, membawa diri kami supaya Tuhan boleh melihat hati kami yang begitu hancur di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau boleh berkenan atas persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh membawa persembahan ini di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan boleh memakai persembahan kami ini untuk boleh memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKI Agape di tempat ini Tuhan. Dan juga tidak lupa kami ingin juga belajar terus untuk boleh mempersembahkan diri kami, jiwa raga kami untuk boleh dipakai Tuhan, agar menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan diri kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil dalam dunia ini, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah persembahan kami. Berkenanlah atasnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 380, Bangunkan Kami. Dan kemudian pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevi.
Saudara-saudara, kita boleh mengakhiri ibadah Paskah kita mengingat setiap kita sudah mengalami dicintai untuk mencintai. Untuk itu biarlah engkau boleh meninggalkan tempat ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan untuk senantiasa menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat sekalian, bersyukur kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terus bersuka cita atas kebangkitan Tuhan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya merasa ditegur Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah adalah energi supaya kita itu berubah. Jadi kita sudah dikasih, harus rendah hati atau mau diubah. Jemaat Korintus bisa terpecah-pecah karena tidak ada kasih. Mereka egois semuanya. Ya mungkin sekarang saya sedang egois. Maunya dimengerti daripada saya mengerti apa itu orang lain. Menuntut dikasihi, tetapi saya susah mengasihi dengan tulus. Saya berterima kasih pada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan saya. Biarlah kita semua saudara-saudara yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita bisa belajar saling mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Selamat Paskah. Haleluya.